Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan materi mengenai mata kuliah dokumentasi kebidanan. Ya. Namun sebelum saya memberikan materi untuk dokumentasi kebidanan ini, yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai RPS untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan. Ya. Di sini ada 2 SKS, ya, yang mana untuk jumlah pertemuannya sendiri ada sebanyak 14 kali pertemuan, ya, termasuk UTS dan UAS. Nah, untuk dosen mata kuliah dokumentasi kebidanan ini ada tim, ya, itu ada 2 orang, ada saya sendiri dan kemudian 1 orang lagi ada Bu Siti Hairiah. Ya. Untuk saya pribadi, saya akan memberikan materi UTS, ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Ya. Kemudian untuk materi Ibu Siti Hairiah nanti dilanjutkan setelah UTS atau materi UAS. Adapun untuk pertemuan yang 6 kali yang akan saya berikan, ya, untuk materi itu saya akan memberikan pertemuan sebanyak 5 kali, ya, dan untuk 1 kali pertemuan di akhir, ya, atau di pertemuan yang ke-6 itu adalah pengkayaan. Baik, untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan ini, hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dokumentasi kebidanan. Ya. Tentunya untuk bidan, mengapa sih sangat penting sekali belajar konsep dasar dokumentasi kebidanan? Ya, karena agar bidan itu mengetahui, ya, kemudian melakukan dan membuat dokumentasi, karena dokumentasi ini sangat penting. Pentingnya apa nanti kita bahas. Baik, untuk tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan yang pertama mengenai pengertian dokumentasi, kemudian yang kedua tujuan dan fungsi dokumentasi, kemudian yang ketiga aspek legal dokumentasi, yang keempat prinsip-prinsip dokumentasi, dan yang kelima adalah manfaat dokumentasi. Kemudian untuk referensi yang bisa digunakan, ada kurang lebih 5 referensi, sebetulnya masih banyak referensi pendukung lain yang dapat digunakan. Nah, berbicara mengenai dokumentasi kebidanan, ya, dokumentasi kebidanan ini sangat penting bagi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Mengapa? Karena dokumentasi ini diperlukan, ya, karena dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh bidan tersebut, dan juga bila ada kejadian gugatan oleh pasien, ya, sebagai penerima jasa pelayanan yang dilakukan oleh bidan, maka dokumentasi kebidanan ini dapat membantu. Dokumentasi kebidanan juga tidak hanya merupakan dokumen sah, tetapi juga merupakan instrumen untuk melindungi pasien dan bidan secara sah. Oleh karena itu, bidan diharapkan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang berlaku. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dokumentasi. Ya, secara umum mungkin sering kali kita mendengar kata dokumen, ya, dokumentasi atau dokumen. Ya, apa sih dokumentasi itu? Ya, dokumentasi menurut Hamdani 2015 berasal dari kata dokumen. Ya, dokumen sendiri artinya adalah bahan pustaka. Ya. Bahan pustaka yaitu bentuk tulisan maupun rekaman lainnya. Jadi tidak hanya bentuk tulisan saja, tapi dokumentasi juga bisa dalam bentuk rekaman lainnya seperti pita suara atau kaset, kemudian video, kemudian film, gambar, dan foto. Kemudian menurut KBBI, dokumentasi itu sendiri adalah surat yang tertulis, ya, atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Contohnya, akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, dan sebagainya. Nah, adapun pengertian dokumen dalam bahasa Inggris, ya, berarti 1 atau lebih lembar kertas resmi atau official dengan tulisan di atasnya. Nah, kemudian untuk pengertian dokumentasi secara umum, ya, menurut Sudarti dan Faujiah 2011, yang dimaksud dengan dokumentasi adalah suatu catatan otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam
persoalan hukum. Ya. Kemudian suatu proses pencatatan, ya. Kemudian penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau pendokumentasian sendiri, ya, adalah pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek maupun aktivitas pemberian jasa atau pelayanan yang dianggap berharga dan penting. Itu pengertian dokumentasi secara umum. Nah, dokumentasi memiliki dua sifat, ya. Yang pertama adalah sifat terbuka, ya. Apa yang dimaksud dengan sifat terbuka? Sifat terbuka di sini apabila dokumen tersebut selalu berinteraksi dengan lingkungannya yang menerima dan menghimpun informasi, sedangkan sifat dokumentasi tertutup, ya, yaitu apabila di dalam dokumen tersebut berisi rahasia yang tidak pantas diperlihatkan, diungkapkan, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Contohnya, misal seorang bidan memberikan asuhan kebidanan kepada pasien atau klien dengan kasus HIV atau AIDS. Ya, kita tidak boleh menyebarluaskan kepada masyarakat atau kepada siapapun, ya, karena dokumentasi tersebut sifatnya rahasia. Nah, dokumentasi kebidanan. Ya, berbicara mengenai dokumentasi kebidanan, apa sih yang dimaksud dengan dokumentasi kebidanan? Ya, dokumentasi kebidanan adalah bukti pencatatan dan pelaporan berdasarkan komunikasi tertulis, ya, atau hasil anamnesis yang akurat dan lengkap, ya, yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan asuhan kebidanan dan berguna untuk kepentingan klien, kemudian tim kesehatan, serta kalangan bidan sendiri. Nah, sedangkan menurut Sudarti dan Fauziah 2011, dokumentasi dalam asuhan kebidanan pengertiannya sebetulnya hampir sama, ya, yaitu suatu pencatatan yang lengkap, ya, dan akurat terhadap keadaan atau kejadian yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan kebidanan atau selama proses asuhan kebidanan yang diberikan. Itu tadi pengertian dari dokumentasi dan dokumentasi kebidanan. Ya. Selanjutnya, ada isi dan kegiatan dokumentasi apabila diterapkan dalam asuhan kebidanan. Yang pertama adalah tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan yang esensial untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk suatu periode tertentu. Nah, untuk tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan atau esensial ini atau rekam medis, ya. Kalau dokumentasi yang dilakukan di rumah sakit itu namanya rekam medis, ya. Kalau misalkan dokumentasi yang dilakukan oleh bidan di rumah itu menggunakan swab, ya. Catatan atau dokumentasi swab tersebut harus disimpan berapa lama? Yang dimaksud dengan periode tertentu itu kurang lebih kalau menurut peraturan Menteri Kesehatan itu ada 5 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan memelihara kejadian-kejadian yang diperhitungkan melalui gambaran, catatan, atau dokumentasi. Ya, kemudian yang ketiga, membuat catatan pasien otentik tentang kebutuhan asuhan kebidanan. Yang pertama, kemudian mengidentifikasi masalah pasien, merencanakan, menyelenggarakan, atau melakukan evaluasi dari hasil kebidanan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah memonitor catatan profesional dan data dari pasien. Ya. Data dari pasien di sini termasuk ke dalam data subjektif, ya, melalui hasil anamnesa atau wawancara dengan pasien maupun keluarganya. Kemudian kegiatan perawatan atau kegiatan perawatan yang dilakukan oleh bidan atau asuhan yang diberikan. Kemudian perkembangan pasien menjadi sehat atau sakit dan hasil asuhan kebidanan yang diberikan. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan perawatan, misalnya gradasi penyakit, kemudian peningkatan kesehatan dan perawatan, mengurangi penderitaan dan perawatan pada pasien yang hampir meninggal dunia. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam tujuan dokumentasi. Ya, apa sih tujuan dari dokumentasi itu? Ada 10. Ya. Yang pertama, tujuan dari dokumentasi ini adalah
sebagai sarana komunikasi, ya. Jadi yang dimaksud dengan sarana komunikasi di sini, sarana komunikasi itu terjadi dalam 3 arah, ya. Yang pertama, komunikasi ke bawah untuk melakukan instruksi, kemudian komunikasi ke atas untuk memberi laporan, ya, kemudian ke samping atau lateral untuk memberi saran. Ya. Dokumentasi yang dikomunikasikan secara akurat dan lengkap itu dapat berguna untuk membantu koordinasi asuhan kebidanan yang diberikan oleh tim kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, mencegah informasi yang berulang terhadap pasien atau anggota tim kesehatan atau mencegah informasi tersebut tumpang tindih. Ya. Bahkan sama sekali tidak dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketelitian dalam memberikan asuhan kebidanan pada pasien. Ya. Kemudian yang ketiga, masih dari sarana komunikasi ini, yaitu membantu tim bidan dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Ya. Artinya, sebagai upaya untuk melindungi pasien terhadap kualitas pelayanan keperawatan yang diterima oleh pasien itu sendiri. Ya. Kemudian perlindungan terhadap keamanan bidan dalam melaksanakan tugasnya, ya, maka bidan diharuskan mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien, ya, tapi tidak mencatat hal yang memang tidak kita lakukan. Nah, hal ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan langkah antisipasi terhadap ketidakpuasan pasien, ya, terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan, ya, serta berkaitan dengan aspek hukum, ya, yaitu dapat dijadikan dokumentasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab ketidakpuasan. Misal, mohon maaf ya, pasien tidak puas dengan pelayanan yang kita berikan, kemudian melakukan gugatan, ya. Nah, apabila kita memiliki dokumentasi yang lengkap, ya, maka dokumentasi tersebut dapat membantu kita, ya, karena kita memiliki bukti. Kemudian yang ketiga, sebagai informasi statistik, ya. Data statistik dari dokumentasi kebidanan ini dapat membantu dalam merencanakan kebutuhan di masa mendatang, ya, baik sumber daya manusia atau SDM, kemudian sarana, prasarana, dan teknis. Ya. Kemudian yang keempat, sebagai sarana pendidikan, ya. Dokumentasi asuhan kebidanan yang dilaksanakan secara baik dan benar, ya, itu akan membantu para siswa kebidanan maupun siswa kesehatan lainnya dalam proses belajar mengajar untuk membandingkan antara teori yang didapat dari akademik, ya, maupun praktek di lapangan. Nah, kemudian yang kelima, sebagai sumber data penelitian. Jadi informasi yang ditulis dalam dokumentasi dapat digunakan sumber data penelitian. Ya. Hal ini erat kaitannya dengan yang dilakukan terhadap asuhan kebidanan yang diberikan, sehingga melakukan penelitian, ya, dapat diciptakan suatu bentuk pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan etis. Ya. Jadi oleh karena sumber data dokumentasi ini dapat digunakan sebagai sumber data penelitian, maka pencatatan yang harus kita buat itu harus lengkap. Ya. Nah, kemudian yang keenam, itu sebagai sumber data asuhan, sebagai, mohon maaf, jaminan kualitas pelayanan kesehatan. Ya. Artinya, dengan dokumentasi akan didapatkan data yang aktual atau konsisten mencakup seluruh asuhan kebidanan yang diberikan. Ya. Kemudian yang ketujuh, sumber data asuhan kebidanan. Ya. Nah, dari yang poin 6 dan 7 ini, tujuan dari dokumentasi tadi sebagai jaminan kualitas, ya, diharapkan asuhan kebidanan berkualitas dapat dicapai. Kemudian yang ketujuh, dokumentasi akan didapatkan data yang aktual dan konsisten mencakup seluruh asuhan kebidanan yang dilakukan. Kemudian yang kedelapan, untuk menetapkan prosedur dan standar di sini artinya, ya, prosedur dapat menentukan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, sedangkan standar itu dapat menentukan aturan yang akan dianut dalam menjalankan prosedur tersebut. Ya, jadi dalam melakukan suatu tindakan atau asuhan kebidanan yang diberikan, bidan harus mengikuti aturan yang ada, harus mengikuti SOP.
Nah, kemudian yang poin ke-9 adalah untuk mencatat. Jadi dokumentasi akan diperlukan di sini untuk memonitor kinerja peralatan, kemudian sistem, kemudian SDM ya. Dari dokumentasi ini manajemen nanti akan dapat memutuskan ya atau menilai apakah departemen tersebut memenuhi atau mencapai tujuannya dalam skala waktu dan batasan sumber dayanya. Kemudian yang ke-10 untuk memberi instruksi. Nah, untuk yang dokumentasi yang baik akan membantu dalam pelatihan staf. Apakah pelatihan itu dapat diberikan untuk tujuan penanganan instalasi baru atau bahkan untuk promosi. Nah, fungsi dokumentasi ya, fungsi dokumentasi menurut Handayani dan Mulyati di sini ada 2. Yang pertama, untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh bidan ya. Kemudian yang kedua, sebagai bukti dari setiap tindakan bidan bila terjadi gugatan terhadapnya. Jadi, ya berdasarkan fungsi dokumentasi ini sangat penting sekali bidan melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Karena apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misal terjadi gugatan oleh pasien, ya kita bisa membela diri, ya dengan menggunakan bukti dokumentasi yang kita miliki bahwa kita sebagai bidan sudah memberikan asuhan kebidanan dengan benar sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah aspek legal dalam dokumentasi. Ya, yang dimaksud dengan aspek legal dalam dokumentasi di sini adalah pembuatan catatan harus berdasarkan standar asuhan kebidanan yang ditetapkan oleh hukum sebagai bentuk perlindungan diri yang sah dari gugatan hukum. Ya, kita sebagai bidan kita memiliki peraturan Menteri Kesehatan ya di dalam Permenkes tersebut ada kewenangan yang boleh dilakukan oleh bidan dan yang tidak boleh dilakukan oleh bidan. Ya, dokumentasi kebidanan harus dapat dipercaya secara legal, yaitu harus memberikan laporan yang akurat mengenai perawatan yang diterima oleh klien. Nah, untuk aspek legal dalam dokumentasi di sini misal ya, bidan memberikan asuhan kebidanan, namun di dalam tindakan yang dilakukan oleh bidan tersebut sebagai penanggung jawab, bidan tersebut tidak melakukan pendokumentasian. Ya, baik itu pendokumentasian secara pencatatan, pelaporan, atau misalkan menggunakan video, foto, dan sebagainya, maka secara hukum, ya, bidan tersebut dapat dianggap melakukan malpraktik. Ya, karena tidak melakukan tindakan dengan benar sesuai dengan SOP, yaitu tidak melakukan dokumentasi dengan baik dan benar. Oke. Dokumentasi informasi yang berkaitan dengan aspek legal yang pertama ada catatan kebidanan pasien atau klien diakui secara legal atau hukum. Ya, kemudian yang kedua catatan atau grafik secara universal dapat dianggap sebagai bukti dari suatu pekerjaan. Yang ketiga, informasi yang didokumentasikan harus memberikan catatan ringkas tentang riwayat perawatan pasien. Yang keempat, dokumentasi perlu akurat sehingga sesuai dengan standar kebidanan yang telah ditetapkan. Dokumentasi yang dibuat oleh bidan adalah SOAP. Baik, di sini ada panduan legal dalam mendokumentasikan asuhan kebidanan. Yang pertama, ya, ketika kita mencatat atau membuat suatu pencatatan dan pelaporan, ingat, jangan menghapus dengan menggunakan tip X atau mencoret tulisan yang salah atau ditebalkan pun itu tidak boleh, ya. Sebaiknya tulisan yang salah itu diberi garis lurus, tulis salah, lalu beri paraf. Ya. Kemudian yang kedua, jangan menuliskan komentar yang bersifat mengkritik klien atau tenaga kesehatan lainnya. Hindari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, koreksi kesalahan sesegera mungkin. Jangan tergesa-gesa melengkapi catatan, pastikan informasi akurat. Jadi sebelum catatan tersebut atau SOAP tersebut kita simpan, ya, terlebih dahulu kita koreksi apakah ada kesalahan atau tidak, apakah sudah lengkap data yang kita butuhkan atau belum. Ya. Kemudian yang keempat, pastikan informasi yang ditulis adalah fakta. Ingat, ya, sebagai seorang bidan, tulislah apa yang kita lakukan, namun kita tidak menulis apa yang tidak kita lakukan. Ya, karena di sini dijelaskan bahwa pastikan informasi yang ditulis adalah fakta. Ya, kemudian yang kelima,
jangan biarkan bagian kosong pada catatan perawat atau bidan. Jika dibiarkan kosong, maka orang lain dapat menambah informasi lain, ya. Untuk menghindarinya, buat garis lurus dan paraf. Ya. Kemudian yang keenam, catatan dapat dibaca dan ditulis dengan tinta untuk menghindari salah tafsir. Tinta yang digunakan disarankan menggunakan tinta hitam. Oke. Nah, di sini ada 4 elemen kecerobohan yang harus dibuktikan penuntut sebelum tindakan bidan dapat dikenakan sanksi. Jadi, hindari bidan melakukan 4 hal ini, ya. Yang pertama adalah melalaikan tugas, ya. Kemudian yang kedua, bidan tidak memenuhi standar praktik kebidanan. Ya, jadi di dalam melakukan praktik kebidanan, ya, bidan harus melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan bidan. Tidak boleh keluar dari jalur kewenangan bidan, ya, karena ada sanksi. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat terjadinya cedera. Misal, ya, bidan memberikan asuhan kebidanan yang menyebabkan cedera, ya, kepada pasien atau klien. Kemudian yang keempat adalah kerugian yang aktual atau hasil dari lalai. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip dokumentasi. Ya, untuk prinsip dokumentasi di sini, ya, prinsip dokumentasi di sini ada 9. Ya, yang pertama adalah simplicity atau kesederhanaan. Yang mana di dalam kesederhanaan ini dalam penulisan dokumentasi, ya, diharapkan menggunakan kata-kata yang sederhana, kemudian mudah dibaca, dimengerti, dan perlu menghindari istilah yang dibuat-buat sehingga mudah dibaca, ya, atau terkesan isinya tidak jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah konservatisme atau akurat, ya, jelas. Ya. Dokumentasi harus benar-benar akurat, yaitu didasarkan oleh informasi dan data yang dikumpulkan dengan benar. Ya, kemudian yang ketiga kesabaran. Nah, ini, ya. Yang nomor 3 ini sangat penting sekali dilakukan oleh seorang bidan. Kenapa? Betul, memang pekerjaan bidan di lapangan banyak, namun tetap dokumentasi ini harus dapat dilakukan, harus dapat dibuat dengan benar, dengan sabar. Ya. Kemudian yang keempat, precision atau ketepatan. Ya. Nah, dokumentasi yang dibuat di sini, ya, syarat ketepatan itu merupakan syarat yang sangat diperlukan, ya. Untuk memiliki informasi yang tepat, ya, bidan diharapkan melakukan tindakan dengan baik dan benar, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Misal, ya, disarankan pasiennya untuk melakukan USG, kemudian untuk mengetahui anemia atau tidak, berarti dilakukan pemeriksaan laboratorium, cek HB, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima adalah irrefutability atau jelas dan objektif. Ya, jelas tentu objektif, ya, bukan subjektif. Objektif itu harus artinya data yang kita berikan itu berdasarkan hasil dari pemeriksaan petugas kesehatan, ya, berdasarkan informasi yang kita dapat dari pasien maupun keluarga. Nah, kemudian confidentiality atau rahasia. Nah, tentu, ya, rahasia ini sangat penting sekali karena informasi yang didapat dari pasien didokumentasikan wajib dijaga dan dilindungi. Karena kalau informasi tersebut bocor, kita dapat dikenakan sanksi. Nah, kemudian dapat dibuat catatan secara singkat, kemudian dipindahkan secara lengkap dengan nama atau identifikasi yang jelas, tidak mencatat tindakan yang belum dilaksanakan. Ingat, ya, tidak mencatat tindakan yang belum dilakukan. Kemudian hasil observasi atau perubahan yang nyata harus segera dicatat, ya. Apapun perubahan yang ada pada pasien, ya, setelah kita memberikan implementasi, kemudian kita lakukan evaluasi, itu harus dicatat. Selalu tulis nama jelas, siapa nama bidan yang melakukan, yang memberikan asuhan kebidanan, kemudian jam berapa, hari apa, tanggal, tindakan dilaksanakan, itu wajib diisi. Oke, kemudian prinsip pencatatan ditinjau dari teknik pencatatan. Yang pertama, cantumkan nama pasien pada setiap lembaran catatan. Ya, itu penting sekali, itu wajib. Kemudian yang kedua, tulis dengan tinta, idealnya tinta hitam. Ya. Yang ketiga, tulis menggunakan simbol yang telah disepakati oleh institusi untuk mempercepat proses pencatatan. Misal, ya, DX artinya diagnosa, ya, atau simbol lain yang memang sudah disepakati oleh institusi. Nah, kemudian yang keempat, menulis catatan selalu menggunakan tanggal, ya, kemudian hari, ya, tambahkan hari, jam tindakan atau observasi yang dilakukan sesuai dengan kenyataan dan bukan interpretasi yang salah.
Kemudian yang kelima, hindarkan kata-kata yang mempunyai unsur penilaian. Contohnya tampaknya, rupanya, dan yang bersifat umum. Kemudian yang keenam, tuliskan nama jelas pada setiap pesanan pada catatan observasi dan pemeriksaan oleh orang yang melakukan, ya, terutama oleh bidan yang melakukan. Kemudian yang ketujuh, hasil temuan digambarkan secara jelas termasuk keadaan, tanda gejala, warna, jumlah, dan besar dengan ukuran yang lazim dipakai. Kemudian yang kedelapan, intervensi data objektif harus didukung oleh hasil observasi. Yang kesembilan, kolom jangan dibiarkan kosong, beri tanda bila tidak ada yang perlu ditulis. Kemudian yang ke-10, coretan harus disertai paraf di sampingnya. Oke. Kemudian manfaat, ya. Manfaat dokumentasi yang pertama adalah aspek administrasi, ya. Aspek administrasi ini sangat penting, ya, yang mana aspek administrasi ini ya berguna untuk mengidentifikasi fokus asuhan bagi klien atau kelompok, ya. Kemudian yang kedua, membedakan tanggung gugat bidan dari tanggung gugat anggota tim pelayanan kesehatan lainnya, memberikan penelaahan dan pengevaluasian asuhan perbaikan kualitas, memberikan kriteria klasifikasi pasien, kemudian memberikan justifikasi, memberikan data guna tinjauan administratif dan legal, memenuhi persyaratan hukum, akreditasi dan profesional, ya. Kemudian memberikan data penelitian dan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah aspek hukumnya. Aspek hukum di sini jelas sekali, ya sangat penting karena dokumentasi tadi berkaitan dengan hukum, ya. Semua catatan informasi tentang klien itu merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi kebidanan, di mana bidan sebagai pemberi jasa dan klien sebagai penerima jasa, ya. Kemudian dokumentasi tersebut diperlukan sewaktu-waktu, ya. Misal bidan melakukan suatu tindakan pertolongan persalinan, ya. Kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, pada saat bidan melakukan pertolongan persalinan tersebut, namun bidan sudah melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan SOP, ya. Maka apabila pasien menuntut, ya, dan membawa ke jalur hukum, ya, maka dokumentasi tersebut merupakan bukti yang dapat menolong bidan dari hukum. Ya. Nah, kemudian aspek pendidikan yang ketiga, ya, manfaatnya sangat penting sekali karena menyangkut kronologis dari kegiatan asuhan yang diberikan dan dapat digunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi mahasiswa atau profesi. Ya, kemudian yang keempat, aspek penelitian. Nah, untuk yang aspek penelitian ini manfaatnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek penelitian untuk pengembangan profesi, ya. Nah, kita juga dalam melakukan penelitian itu dapat menggunakan data tersebut, ya, bisa masuk ke dalam data sekunder, itu bisa kita gunakan sebagai data untuk penelitian. Nah, kemudian yang kelima adalah aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi ini, segala tindakan yang sedang dan dilakukan, ya, atau akan dilakukan itu dapat mempertimbangkan mengenai biaya, ya, biaya yang akan acuan atau pertimbangan biaya bagi klien. Kemudian aspek manajemen, ya, melalui dokumentasi dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, ya. Jadi dengan demikian dapat diambil kesimpulan tingkat keberhasilan pemberian asuhan, ya, guna pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Oke, baik, itulah tadi untuk materi konsep dokumentasi, ya. Kita simpulkan bahwa dokumentasi kebidanan di sini merupakan bukti pencatatan dan pelaporan berdasarkan komunikasi tertulis yang akurat dan lengkap yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan asuhan kebidanan dan berguna untuk kepentingan yang pertama klien, kemudian tim kesehatan, serta kalangan bidan sendiri yang bertujuan sebagai sarana komunikasi, sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat, sebagai informasi statistik, sebagai sarana pendidikan, sumber data penelitian, jaminan kualitas pelayanan kesehatan, sumber data asuhan kebidanan berkelanjutan, menetapkan prosedur, ya, dan standar, kemudian untuk mencatat dan untuk memberi instruksi. Ya. Nah,
Di sini ada tugas individu ya. Jadi adik-adik diharapkan membuat tugas ya. Tugasnya adalah buatlah contoh kasus dari 4 elemen kecerobohan yang dapat dilakukan oleh bidan yang harus dibuktikan penuntut sebelum bidan dikenakan sanksi. Ya, jadi adik-adik membuat tugas individu ya dengan membuat 4 contoh kasus. Apa saja sih kasus yang dapat dilakukan bidan yang dapat menyebabkan terjadinya 4 elemen kecerobohan tersebut. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai teknik dokumentasi kebidanan ya. Untuk materi konsep dasar dokumentasi kebidanan ini alhamdulillah sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.